Saat Toprak Razgatlioglu memulai masa bakti 2 tahunnya di Pramac Yamaha, Nicolo Bolega akan menjalani peran ganda. Kembali menantang gelar juara World Superbike sekaligus menjalani peran baru sebagai pembalap penguji MotoGP untuk Ducati. Pembalap Italia itu yang berhasil mencetak poin dalam 2 penampilannya di MotoGP akhir musim lalu saat menggantikan Marc Marquez dengan motor Desmos edisi 1000cc dengan ban Michelin. Diperkirakan akan melakukan debut pengujian dengan mesin 850cc sekitar bulan Juni. Bolega mengakui bahwa tahun depan ia akan sangat sibuk dengan jadwal Superbike dan tugasnya sebagai penguji motor regulasi baru 2027. Namun ia menjelaskan bahwa saat mulai mendiskusikan kontrak barunya dengan Ducati, salah satu pertanyaan terbesarnya adalah apakah ia bisa mulai mengendarai motor MotoGP. Setelah berdiskusi bersama tim, mereka sepakat bahwa pengujian motor 850cc adalah peluang terbaik baginya. Alasannya, Bolega sangat menyukai karakter ban Pirelli di Superbike dan gaya balapnya sangat cocok dengan ban tersebut. Oleh karena itu, ketika mendengar kabar bahwa Pirelli akan masuk ke MotoGP, keinginannya untuk kembali ke ajang tersebut menjadi semakin kuat. Ia menyebutkan bahwa manajernya dan Gigi Dall'Igna telah membicarakan hal ini. Dan ia yakin Gigi juga percaya bahwa dirinya bisa tampil baik dengan motor 850cc tahun depan. Bolega yang selalu menjadi runner-up di bawah Razgatlioglu dalam 2 musim MotoGP terakhir kini menjadi favorit utama untuk meraih gelar juara tahun 2026. Di sisi lain, ia juga memberikan dukungan kepada Razgatlioglu yang disebutnya memiliki paket luar biasa untuk mengadaptasi gaya balapnya dengan motor kelas utama saat ini. Bolega menilai Toprak adalah sosok yang baik. Namun, ia memprediksi mantan rivalnya itu harus melakukan banyak adaptasi tahun depan karena gaya pengeremannya yang luar biasa. Ia menjelaskan bahwa di Superbike ban depan Pirelli memberikan feeling yang sangat baik, termasuk saat menikung miring. Menurut Bolega, cara mengendarai motor MotoGP sedikit berbeda. Tetapi dengan bakat besar yang dimiliki Toprak, ia yakin pembalap Turki itu akan mampu beradaptasi dengan sangat baik. Sebagai informasi tambahan, Pirelli dan Michelin secara efektif akan bertukar peran pada tahun 2027, di mana Michelin akan beralih menjadi pemasok ban tunggal untuk WTSBK. Belakangan, Fabio Quartararo gencar menjatuhkan ultimatum kepada Yamaha yang sulit kompetitif selama 3 tahun terakhir. El Diablo menegaskan jika mesin V4 tak menunjukkan potensi besar di tes pramusim 2026, maka ia akan mempertimbangkan pindah tim. Sebagai langkah antisipasi hengkangnya Quartararo, Yamaha tentu menyusun rencana cadangan. Demi kembali ke puncak, mereka pasti mengincar pembalap papan atas. La Gazzetta dello Sport pada Kamis melansir Bagnaia sebagai salah satu calon. Di lain sisi, Bagnaia juga sulit tampil apik pada 2025. Setelah menjuarai musim 2022 dan 2023, serta jadi runner-up 2021 dan 2024, Bagnaia terjun bebas ke peringkat 5 musim ini, setelah hanya meraih 2 kemenangan Grand Prix dan 2 kemenangan sprint. Bagnaia sendiri mengaku akan memulai tahap negosiasi kontrak dengan Ducati pada musim dingin ini. Meski begitu, mengingat sang tandem Marc Marquez sangat dominan, Bagnaia tampaknya tergerak untuk melihat ke tempat lain. Salah satu media massa tertua di Italia itu juga melansir Yamaha bertekad menduetkan Bagnaia di tim pabrikan dengan 3 kali juara WTSBK Toprak Razgatlioglu. El Turco sendiri akan menjalani debut MotoGP pada 2026 bersama tim satelit Yamaha Prima Pramac Racing. Pada 2026 nanti, Monster Energy Yamaha masih akan menduetkan Quartararo dengan Alex Rins. Di lain sisi, Pramac akan menaungi Razgatlioglu dan Jack Miller. Tardosi yang kini berusia 66 tahun merupakan mantan pembalap WTSBK. Namun, usai gantung helm, ia justru dikenal sebagai manajer tim yang andal sejak 1996. Di bawah kepemimpinannya, Ducati meraih 8 gelar dunia WTSBK lewat 5 pembalap. Pada 2010, Tardosi pindah ke BMW Motora dengan jabatan yang sama. Namun, pada 2014, ia kembali ke kubu Ducati untuk menjabat sebagai manajer tim pabrikan mereka di MotoGP. Di bawah kepemimpinannya, skuad ini meraih 3 gelar dunia lewat 2 pembalap. Pada Senin, Paddock GP melaporkan bahwa Tardosi sedang mempertimbangkan pensiun dari jabatannya sebagai manajer tim pada akhir 2026.
Ini bertepatan dengan perubahan regulasi teknis MotoGP pada 2027, di mana kapasitas mesin berganti dari 1000 cc ke 850 cc dan Michelin digantikan ban Pirelli. Test rider Ducati Corse Michel Pirro dikabarkan menjadi salah satu kandidat pengganti Tardosi. Pirro sendiri telah menjadi test rider pabrikan asal Borgo Panigale, Italia itu sejak 2013. Rider 39 tahun ini dijuluki Super Test Rider di MotoGP karena berkontribusi besar dalam pengembangan Desmos edisi yang sangat dominan. Uniknya, baru-baru ini Ducati juga telah menggait test rider anyar yang baru berusia 26 tahun, Nicolo Bulega. Bulega yang saat ini berlaga di WTSPK diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Ducati MotoGP pada masa mendatang, mengikuti jejak Pirro selama ini. Nah, apakah David Tardosi akan benar-benar pensiun dan digantikan oleh Michel Pirro di MotoGP 2027? Setelah berhasil menyapu bersih kemenangan di 19 dari 20 balapan pada tahun 2024 dengan motor GP24, Ducati ternyata tidak mampu membuat langkah maju yang signifikan dengan paket motor 2025 mereka. Bahkan dalam tes musim dingin mereka terpaksa membatalkan penggunaan spesifikasi mesin 2025 secara penuh dan memilih untuk menggunakan versi 2024 yang diperbarui. Meskipun demikian, motor GP25 tetap mendominasi musim, di mana Marc Marquez berhasil memenangkan 11 Grand Prix dan 14 sprint dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia MotoGP yang ke-7. Performa gemilang Marquez tersebut sangat kontras dengan rekan setimnya Pecco Bagnaia yang hanya mampu meraih 2 kemenangan. Bagnaia bersama dengan Fabio Di Giannantonio terlihat kesulitan untuk tampil konsisten di atas motor GP25. Di saat yang sama, Alex Marquez dan Fermín Aldiger justru berhasil mencetak total 4 kemenangan dengan paket motor spesifikasi 2024 atau GP24 di tim Grace ini, di mana Alex bahkan berhasil menjadi runner-up kejuaraan. Bagi para pembalap satelit yang tidak menggunakan motor spesifikasi pabrikan, muncul perdebatan sengit mengenai apakah lebih baik mereka tetap bertahan dengan GP24 daripada beralih ke GP25 untuk musim 2026. Menanggapi pertanyaan tersebut di akhir musim 2025, Franco Morbidelli berpendapat bahwa hal itu tidak terlalu menjadi masalah selama ia mengendarai Ducati. Menurutnya, Ducati adalah paket dan motor yang hebat. Ia juga menyoroti fakta bahwa para pembalap yang menggunakan motor tahun 2024 pun seringkali mengalami kesulitan. Morbidelli menjelaskan bahwa jika dilihat secara objektif, semua orang pernah mengalami kesulitan dalam beberapa kesempatan. Tidak peduli apakah mereka menggunakan motor versi 24 atau 25. Oleh karena itu, baginya, tahun pembuatan motor tidak terlalu berpengaruh. Pembalap VR46 itu meyakini bahwa ada terlalu banyak drama seputar perdebatan mengenai tahun motor ini. Ia mencatat bahwa motor GP25 sebenarnya hanya benar-benar kesulitan satu kali saat di Indonesia. Sementara Marc Marquez tetap tampil konsisten dengan paket tersebut sepanjang tahun. Morbidelli menegaskan bahwa Ducati adalah paket yang hebat dan telah bekerja dengan sangat baik sejak tahun 2020. Baik itu model tahun 21, 23, 24 maupun 25. Ia telah melihat performa para pembalap yang mencoba kedua motor tersebut dan bolak-balik mengganti spesifikasi karena adanya keraguan. Namun secara jujur, ia tidak bisa mengatakan bahwa satu paket jelas lebih baik daripada yang lain. Ia hanya bisa mengatakan bahwa kedua paket motor tersebut sangat bagus ketika berfungsi dengan maksimal. Sebaliknya, jika motor tidak bekerja di performa puncaknya, maka pembalap akan kesulitan. Dan hal ini terlihat pada pengguna motor 24 maupun 25. Dalam analisisnya yang lebih jelas, Morbidelli menilai bahwa motor GP25 sebenarnya mengalami kesulitan yang jauh lebih sedikit dibandingkan GP24. Hal ini dibuktikan dengan Marc Marquez yang hampir selalu berada di posisi pertama atau kedua sepanjang tahun menggunakan motor 25. Marc mengalami kesulitan jauh lebih sedikit dibandingkan orang lain. Dan motor GP25 praktis hanya terlihat bermasalah satu kali saja di Indonesia.